Jika kita sering mendengar nama Columbus, Marco Polo, atau James Cook yang tersohor sebagai penjelajah dunia. Tetapi ada tokoh lain yang tak kalah hebat dari ketiganya. Dia adalah sang pengembara muslim dari Maroko yang sangat menginspirasi, sekaligus penjelajah yang tak tertandingi pada abad pertengahan. Dia adalah seorang pengembara yang terkenal karena hasil pengamatan dan penulisan atas perjalanan yang dilakukannya ke berbagai penjuru dunia selama hampir 3 dasawarsa. Dia bahkan pernah berkelana hingga ke Samudra Pasai. Siapakah tokoh tersebut? Daripada penasaran, langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Nama lahirnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Tanji bin Battuta dan bergelar Samsudin bin Battuta atau lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Dia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1304 Masehi di Tanja, Tangier, Maroko, Afrika Utara. Segala hal yang terkait tentang jati diri dan kehidupan pribadi Ibnu Battuta yang diketahui orang sekarang ini bersumber dari buku yang ditulisnya selama dia melakukan perjalanan. Buku tersebut diberinya judul Ar-Rihlah, yang artinya perjalanan. Bagi banyak sejarawan, Rihlah menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk mengetahui seperti apa kehidupan pada abad ke-14. Menurut sumber ini, Ibnu Battuta adalah seorang keturunan Berber dari suku Lawata dan terlahir sebagai putra dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Sebagian besar keluarganya berasal dari keturunan keluarga yang menghasilkan sejumlah hakim muslim atau disebut qadis atau seorang ulama fikih di Tanja atau di Tangier, Maroko. Ketika Ibnu Battuta lahir, Maroko diperintah oleh sultan-sultan dari Bani Mahrid. Pada masa mudanya, Ibnu Battuta mendalami ilmu fikih di sebuah madrasah Sunni bermazhab Maliki, yaitu suatu bentuk pendidikan yang paling banyak terdapat di Afrika Utara kala itu. Selain itu, dia juga menerima pendidikan hukum dan sastra tradisional di kota asalnya Tangier. Tidak banyak catatan sejarah yang mengulas tentang masa mudanya. Yang tercatat dalam sejarah adalah bahwa Ibnu Battuta telah menghabiskan setengah hidupnya menjelajahi dunia. Ibnu Battuta telah menempuh lebih dari 175 mil atau sekitar 120.000 kilometer. Suatu jarak yang amat jauh, mengingat keterbatasan sarana transportasi di zaman itu. Jarak ini setara dengan 3 kali lipat jarak yang pernah ditempuh oleh pengembara ternama dari Italia, yaitu Marco Polo. Sepanjang hidupnya, Ibnu Battuta telah mengunjungi sekitar 44 negara yang ada di dunia. Pengembaraannya meliputi kota-kota besar di Afrika Utara, seperti Iskandaria, Dimyat, Kairo, Aswan di Mesir, Palestina, Syam, Mekah, Madinah, Najaf, Basrah, Siraj di Iran, Mosul, Diyarbakir, Kufah, Baghdad, Jeddah, Yaman, Oman, Hormuz, dan Bahrain. Kemudian berlanjut ke Asia Kecil, anak benua Arab, seperti Rusia Selatan, Bulgaria, Polandia, Istirkan, Konstantinopel, Sarajevo, Bukhara, Afghanistan, India, Maldives, China, Ceylon, Bengali, Indonesia, Irak, Iran, dan lain sebagainya. Penjelajahannya untuk pertama kali diawali ketika dia akan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat itu ia masih sangat muda. Usianya baru 21 tahun. Pada awalnya, tujuannya adalah untuk menunaikan kewajiban agamanya, yaitu menunaikan ibadah haji, serta memperluas pendidikannya dengan belajar di bawah ulama terkenal di Mesir, Syria, dan Hijaz atau Arab Barat. Dia berhasil mencapai tujuan pendidikannya, dan hal ini dibuktikan oleh ijazah pendidikan yang diberikan kepadanya, terutama ketika dia tinggal di Damaskus. Studi-studi itu membuatnya memenuhi syarat untuk jabatan yudisial. Sedangkan klaim sebagai mantan murid dari otoritas terkemuka dalam ilmu-ilmu Islam tradisional sangat meningkatkan peluangnya dan kemudian membuatnya menjadi tamu yang dihormati di banyak pengadilan kerajaan.
Namun ketenaran itu akan menyusul kemudian. Perjalanannya ke Mekah dilaluinya melalui jalur darat, menyusuri pantai Afrika Utara, hingga tiba di Kairo, yang merupakan ibu kota Mesir. Di Mesir, hasrat yang tak tertahankan untuk bepergian lahir dalam jiwanya, dan dia memutuskan untuk mengunjungi sebanyak mungkin bagian dunia. Orang-orang sejamannya melakukan perjalanan untuk alasan praktis, seperti perdagangan, ziarah, dan pendidikan. Tetapi Ibnu Battuta melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan belajar tentang negara baru dan orang baru. Dengan bekal pendidikan yang diperolehnya, pada awalnya selama perjalanannya, dia bisa mencari nafkah dengan pengetahuan pendidikan ilmiahnya. Dan di kemudian hari, ketenarannya meningkat sebagai seorang musafir yang terkenal. Dari ketenarannya itulah, dia menikmati kemurahan hati dan kebajikan dari banyak sultan, penguasa, gubernur, dan pejabat tinggi di negara-negara yang dia kunjungi. Sehingga dia mendapatkan penghasilan yang memungkinkan dia untuk melanjutkan pengembaraannya. Dari Kairo, Mesir, Ibnu Battuta berangkat melalui Mesir Hulu ke Laut Merah, tetapi kemudian kembali dan mengunjungi Suriah, bergabung dengan rombongan kafilah yang menuju ke Mekah. Pada titik ini, ia masih berada dalam wilayah Kesultanan Mamluk, yang merupakan jalur yang relatif aman bagi para peziarah. Sebenarnya jalur yang umum digunakan menuju ke Mekah ada 3, dan Ibnu Battuta memilih jalur yang paling jarang ditempuh. Perjalanan yang dia ambil menuju ke arah Sungai Nil dilanjutkan ke arah timur melalui jalur darat menuju dermaga Laut Merah di Ayidat. Tetapi ketika mendekati kota tersebut, ia dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan terjadi pertikaian atau huru-hara di kota tersebut. Akhirnya dia kembali ke Kairo, Mesir dengan menggunakan jalur kedua, yaitu ke Damaskus, dengan alasan karena atas anjuran seseorang yang ditemuinya di perjalanan pertama, bahwa ia hanya akan sampai ke Mekah jika melalui Suriah. Keuntungan lain ketika memakai jalur pinggiran atau jalur kedua ini, di sepanjang perjalanan, dia akan banyak menemukan tempat-tempat suci di sepanjang jalur tersebut. Misalnya Hebron, Yerusalem, dan Bethlehem. Selain itu, dia juga akan mendapatkan keuntungan lebih jika dia lewat jalur pinggiran. Sebab penguasa Mamluk memberikan perhatian khusus untuk keamanan para peziarah. Setelah menjalani Ramadan di Damaskus, Ibnu Battuta bergabung dengan suatu rombongan yang menempuh jarak 800 mil dari Damaskus ke Madinah, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad. 4 hari kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah melaksanakan rangkaian ritual haji, sebagai hasil renungannya, dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan mengembara. Tujuan selanjutnya adalah Ilkhanat, yang sekarang menjadi Irak dan Iran. Dengan cara bergabung pada suatu rombongan, dia melintasi perbatasan menuju Mesopotamia dan mengunjungi Najaf, tempat dimakamkannya Ali, Khalifah keempat. Dari sana dia melanjutkan ke Basrah, lalu Isfahan, yang terletak di balik pegunungan Sakrus di Persia. Kemudian ke arah selatan menuju Shiraz, sebuah kota besar yang makmur, yang luput dari aksi penghancuran bala tentara Mongol. Dan kembali melintasi pegunungan, menuju ke kota Baghdad, di mana kota tersebut masih dipenuhi puing-puing reruntuhan, sisa-sisa serangan yang dilakukan oleh bala tentara lakukan. Dia terus menyeberangi gurun Arab ke Irak, Iran Selatan, Azerbaijan, dan Baghdad. Di negara tersebut, ia bertemu dengan Khan Mongol terakhir di Iran, yaitu Abu Sa'id, pemimpin terakhir Ilkhanat. Ibnu Battuta untuk sementara mengembara bersama rombongan penguasa tersebut, kemudian berbelok ke utara menuju Tabriz di jalur Sutra. Kota ini merupakan gerbang menuju Mongol, yang merupakan pusat perdagangan penting. Setelah perjalanan ini, Ibnu Battuta kembali ke Mekah untuk menunaikan haji kedua, dan tinggal selama 3 tahun, antara tahun 1327 hingga tahun 1330, di 2 tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Dia menjalani kehidupan yang tenang dan kusuk berdoa sebagai seorang hamba Allah.
Tetapi tinggal lama di suatu tempat tidak sesuai dengan karakternya. Maka dia pun sudah berencana ingin melanjutkan petualangannya lagi. Pengembaraan dia berikutnya melalui Laut Merah menuju ke Yaman. Persinggahan pertamanya adalah kota Aden. Setelah itu dia berlayar lagi di sepanjang pantai timur Afrika, mengunjungi negara kota perdagangan di Afrika, seperti Ethiopia, Mogadishu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa atau Tanzania sekarang, dan beberapa daerah lainnya. Di setiap daerah tujuannya, dia menghabiskan waktu sekitar sepekan. Mengikuti perubahan arah mata angin, dalam perjalanan pulangnya, dia bersama kapal yang ditumpanginya kembali ke Arabia Selatan, berkunjung ke Oman, Selat Hormuz, Persia Selatan, dan melintasi Teluk Persia. Setelah perjalanannya selesai, dia kembali berziarah ke Mekah lagi pada tahun 1332. Setelah setahun tinggal di sana, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Turki. Pelayaran laut dari Damaskus mendaratkannya di Anatolia di Latakia, pantai selatan Turki sekarang. Dari sini ia berkelana ke Konya dan Sinope di pantai Laut Hitam. Setelah menyeberangi Laut Hitam, ia tiba di Kava di Crimea dan memasuki tanah Golden Heart. Dari sana ia membeli kereta dan bergabung dengan rombongan Uzbek kan dari Golden Heart dalam suatu perjalanan menuju Astrakhan di Sungai Volga. Ketika dia sampai di Konstantinopel atau Turki sekarang, dia menyempatkan diri mengunjungi Hagia Sophia. Perjalanannya ini dalam catatan bukunya yang berjudul Rihal, memberikan sumber berharga bagi sejarah negara itu. Antara akhir kekuasaan Seljuk dan bangkitnya dinasti Ottoman.